Mengenal Monas, Monumen Kebanggaan Indonesia. Monumen Nasional Monas dibangun untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah. Pembangunannya dimulai pada 17 Agustus tahun 1961 atas perintah Presiden Soekarno dan dirancang oleh arsitek Indonesia, Sudarsono. Monas diresmikan dan dibuka untuk umum pada 12 Juli tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Sejarah pembangunan dan makna. Ide awal, gagasan pembangunan. Monas muncul dari Presiden Soekarno sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia. Mirip dengan Menara Eiffel di Paris. Sayembara desain Monas diadakan pada tahun 1955. Namun tidak ada rancangan yang dianggap memenuhi kriteria. Desain terpilih, Sudarsono akhirnya terpilih sebagai perancang Monas dan mengintegrasikan unsur-unsur proklamasi kemerdekaan, yaitu angka 17, 8, dan 45. Tinggi tugu, 132 meter. Tinggi pelataran cawar, 17 meter. Tinggi Museum Sejarah, 8 meter. Ukuran pelataran cawang, 45 kali 45 meter. Simbol semangat perjuangan. Monas dimahkotai dengan lidah api yang terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton, yang seluruhnya dilapisi dengan lembaran emas. Lidah api ini melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Relief sejarah. Di halaman luar, Monas terdapat relief semen cetak yang mengisahkan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari masa kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Tahapan pembangunan. Pembangunan Monas dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama tahun 1961-1965, tahap kedua tahun 1966-1968, dan tahap ketiga tahun 1969-1979. Peresmian dan fungsi. Peresmian. Monas diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 12 Juli tahun 1975. Fungsi, selain sebagai tugu peringatan, Monas juga berfungsi sebagai tempat wisata edukasi dan ikon kebanggaan nasional. Sejarah mistis Monas mencakup mitos-mitos yang beredar di masyarakat, seperti kisah penampakan sosok wanita misterius di puncak Monas yang diyakini menyerupai Nyi Roro Kidul atau Ibu Pertiwi, keberadaan perjanjian mistis dengan penunggu kawasan Monas, hingga spekulasi bentuk emas di puncak Monas sebagai wujud lain. Sisi mistis ini menambah daya tarik dan misteri di balik simbol kebanggaan nasional Indonesia. Mitos dan spekulasi mistis Monas. Penampakan wanita di puncak, banyak yang meyakini ada relief sosok wanita di antara lidah api pada puncak Monas. Sosok ini diduga adalah Nyi Roro Kidul atau Ibu Pertiwi yang menjaga tanah air. Penampakan ini terlihat jelas dari arah utara, Jalan Medan Merdeka Barat atau dari Istana Presiden, dengan rambut sebagian tersanggul dan tergerai panjang, sedang duduk bersimpul. Dari sudut pandang lain, sosok ini sulit dikenali dan akan lenyap jika dilihat dari jarak dekat. Perjanjian mistis. Ada cerita mistis tentang perjanjian yang konon dilakukan antara dukun atau paranormal dengan roh-roh penunggu kawasan Monas. Permohonan khusus konon diberikan untuk tidak mengganggu pembangunan, dengan syarat sebuah tempat peribadatan dibangun di sekitar area Monas sebagai penghormatan. Terima kasih sudah menonton.